Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar yang berjudul pemanfaatan limbah keju terfermentasi sebagai nutraceutical feed additive untuk meningkatkan performa dan produksi ternak unggas, yang mana penelitian ini adalah tahap ketiga dari rencana 3 tahun. Nah, keju merupakan limbah keju cair atau serum susu yang dihasilkan dari proses pembuatan keju setelah dipisahkan dari keju. Kandungan nutrisi ini terdiri dari laktosa sekitar 4-7% dan protein sekitar 0,6-1%, yang mana media ini bisa dimanfaatkan dalam proses fermentasi, salah satunya dengan bantuan bakteri asam laktat dan yeast sebagai media penghasil dari beberapa komponen bioaktif yang menguntungkan bagi ternak dan manusia. Komponen bioaktif ini merupakan komponen yang sangat membantu, salah satunya di ternak unggas, yang mana komponen ini yang banyak dihasilkan dari proses fermentasi yaitu asam laktat. Salah satunya yaitu asam laktat. Kemudian peptida aktif dan protein yang berperan sebagai antibakteri, antioksidan, dan imunitas bagi ternak dan manusia. Nah, whey keju terfermentasi ini yang mengandung bakteri asam laktat dan yeast yang berfungsi membantu proses metabolisme nitrogen di dalam saluran pencernaan unggas, yang mana metabolisme nitrogen ini nanti akan membantu proses penyerapan nutrien di dalam saluran pencernaan. Nah, bioaktif yang dihasilkan dari bakteri asam laktat dan salah satunya yaitu bahan organik berupa asam laktat, asam asetat, asam amino, vitamin, dan antioksidan. Nutrien-nutrien inilah yang digunakan dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen, yang mana bakteri patogen ini nanti akan dinonaktifkan, khususnya untuk menekan pertumbuhan bakteri di dalam saluran. Nah, kemudian senyawa bioaktif ini juga dapat meningkatkan imunitas serta produktivitas serta performa ternak unggas. Metode penelitian ini salah satunya mengikuti beberapa roadmap. Di tahun 2020 ini kita mengaplikasikan hasil fermentasi dari whey keju, yaitu dengan memberikan ke air minum untuk mengetahui sejauh mana efektivitas whey keju ini, salah satunya dengan menganalisa performa ayam broiler, analisa kualitas kimia daging atau karkas, kemudian analisa mikrobia. Nah, tahapan penelitian ini yang mana cairan keju yang sudah kita fermentasikan kita aplikasikan ke air minum dengan mengaplikasikan beberapa perlakuan, salah satunya kontrol dan 3% whey keju yang ditambahkan ke air minum ayam potong atau ayam broiler, yang mana kita akan menguji dari sejauh mana efektivitas performa, kemudian kualitas karkas, kemudian jumlah populasi bakteri yang ada di saluran peternak. Rancangan percobaan yaitu cairan keju terfermentasi dicampurkan ke dalam air minum ayam broiler selama pemeliharaan dengan lama waktu sekitar 35 hari, menggunakan uji t-test dengan pelakon yaitu 0% dan 3% whey keju fermentasi. Penelitian ini menggunakan 30 unit percobaan dengan masing-masing ulangan sebanyak 11 ekor ayam broiler. Nah, berikut adalah karakteristik whey keju terfermentasi, yang mana di sini mengandung beberapa bioaktif, salah satunya adalah asam asetat sekitar 0,21%, kemudian asam laktat 0,29%, antioksidan 8,9%, serta jumlah bakteri asam laktat 10,27%, yeast sekitar 8,11 log CVU per ml. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa aplikasi whey keju pada perlakuan P1 yang diberikan 3% ini ternyata dapat meningkatkan berat badan dibandingkan dengan perlakuan non fermentasi. Kemudian konsumsi juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bakteri yang tidak diberikan whey fermentasi. Efisiensi penggunaan pakan mengalami penurunan dibandingkan dengan kontrol, yang mana efisiensi ini adalah merupakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perlakuan terhadap daya konsumsi yang berhubungan dengan performa berat badan. Kemudian kualitas karkas dan organ dalam ayam broiler umur 5 minggu ini, di mana karkas mengalami peningkatan sekitar 72,18%, kemudian mengalami penurunan lemak abdominal dan total kolesterol di dalam daging. Kemudian berat dari organ saluran pencernaan mengalami peningkatan disebabkan karena absorpsi nitrogen yang sangat tinggi menyebabkan sel-sel akan meningkat. Populasi mikroba dalam saluran pencernaan ayam broiler pada perlakuan pemberian 3% whey keju ini
ternyata mampu menghambat kerja dari bakteri patogen. Salah satunya adalah di dalam Illum saicum. Kemudian dari peningkatan jumlah bakteri asam laktat juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kontrol tanpa pemberian hormon. Jumlah amoniak NH3 ini juga mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan kontrol. Dari kesimpulan ini didapatkan bahwa penambahan 3% WKJ terkonversi ke dalam air mampu meningkatkan performa kualitas daging, biomasa bakteri asam laktat, dan menurunkan E. coli, salmonella, serta amonia pada air. Pada tahun yang pertama, kami sudah mempublikasikan 2 jurnal, yang mana jurnal yang pertama kita publikasikan di jurnal internasional terindeks Copernicus, kemudian kita publikasikan jurnal ilmu peternakan Cinta 3, Things Cinta 2. Kemudian luaran penelitian tahun yang kedua yaitu jurnal internasional terindeks Scopus. Kemudian pada tahun yang ketiga, tahun sekarang, yaitu submit di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 serta terindeks Web of Science. Terima kasih.